orang yang berjiwa penjahat pasti akan membenci polisi. Jadi siapapun yang berjiwa penjahat dan hatinya memiliki jiwa penjahat pasti dia benci dan geram terhadap polisi. Yang pertama, bubarkan DPR RI. Yang kedua, turunkan Prabowo Gibran, bubarkan Kabinet Merah Putih, gagalkan proyek penulisan sejarah Indonesia, seret, tangkap dan adili Fadly John karena tidak mengakui adanya pemerkosaan massal pada tahun 98, tolak RKUHP, menuntut transparansi gaji anggota DPR sebab berasal dari uang rakyat, batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR dan gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Saya di sini bukan berarti untuk membela polisi, Bang Aiman, tapi orang yang berjiwa penjahat pasti membenci polisi. Kita kembali saat lagi, kita akan bahas itu. Saya setuju apa yang tadi disampaikan oleh Bung Pitra, bahwa siapapun yang berjiwa penjahat pasti akan membenci polisi. Betul. Dan saya yakin bahwa di ruangan ini tidak ada yang membenci polisi. Justru malah cinta polisi. Beda antara kritik dan membenci. Nah, betul. Jadi kita sepakat ya. Termasuk tadi waktu Bung Mitra bicara seperti itu, Mbak Cindy langsung mengangkat mikrofon. Boleh mau jelasin apa? Iya, tadi sepakat sih, bukan benci ya. Kita cinta sama Polri, sama institusi Polri yang sebenarnya sudah sangat baik, gitu. Cuman masalahnya kan oknum di sini ya. Banyak sekali oknum-oknum yang merusak citra Polri di sini, yang membuat justru ya itu yang mau diperbaiki. Masyarakat jengah, betul. Dan juga sistemnya tentu. Iya, dan tadi terkait Polri anti kritik, gitu. Yang saya bingung, laporan hotline saya nggak pernah ditanggapin kalau secara digital ya. Akun X saya diblokir oleh akun official Polda Metro Jaya. Sampai saat ini saya nggak bisa komen, saya nggak bisa. Isinya apa, Mbak? Kok diblokir? Diblokir nggak bisa komen. Iya, isinya apa emang? Oh, akun. Salah satu misalnya. Oh, nggak ada, saya nggak. Ya cuman cerita kasus-kasus saya aja. Oh, berisik soal kasus-kasusnya. Iya, kan saya memperjuangkan hak saya gitu kan sebagai korban. Tapi saya yakin kalau ada 10 aja seperti Mbak Cindy, ini reformasi Polri jalan cepat banget ini. Iya, berani luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Cindy. Luar biasa. Jadi akun Polda Metro Jaya, memblokir. Anda mention akun Polda Metro Jaya? Sering kali saya mention. Ceritanya cuma cerita kasus Anda doang? Iya. Nggak ada hujat apa segala macam, nggak ada? Saya orang yang sangat sopan ya. Saya juga tidak pernah, biarpun itu videonya viral, saya tidak pernah menghujat karena saya memang cinta sama Polri. Minggu berapa kali Anda tulis kasus Anda tuh di mention akun Polda ya? Berarti ya. Berapa? Ya jarang, nggak sering-sering banget. Tapi mungkin seminggu ada lah kurang lebih. Seminggu sekali mungkin ada saat seminggu itu sekali, ya. Tapi rutin selama sekian tahun. Sebenarnya rutinnya beberapa waktu, terus kemudian saya vakum lagi kayak gitu. Sampai sekarang masih di blok? Masih. Nah, kemudian itu kan secara digital ya. Secara habis ini saya yakin pasti dibuka. Amin, mudah-mudahan ya pemegang akunnya mohon dinotis. Yang pegang akunnya saya kenal. Canda. Baik. Tadi terkait pengawasan ya Pak ya. Izin, pengawasan eksternal maupun internal sebenarnya hampir semua sudah saya surati. Contohnya Kompolnas di disposisi ke PMJ tidak ada tindak lanjut, itu tahun 2002. Tahun berapa di bloknya itu akunnya? Nah saya itu dapat informasinya tanggal 4 Februari 2025 ketika Kapolri waktu itu meminta bahwa setiap kepala polisian daerah itu wajib memiliki akun media sosial supaya bisa merespon cepat aduan masyarakat supaya tidak viral. Saya langsung lah coba buka lagi tuh akun Polda Metro Jaya. Kemudian saya udah nggak bisa tag, udah nggak bisa komen. Baru sadar saat itu. Oh, jadi Anda sadarnya di Februari 2025? Iya, ketika saya lihat headline berita Detik waktu itu dan beberapa media lainnya yang mention bahwa Kapolri menginstruksikan kepada kepala daerah untuk memiliki akun media sosial supaya merespon. Buka nih, mau ceritain kasus Anda lagi nih, gitu. Iya. Nggak bisa nge-tag gitu. Betul. Waktu itu malah tulisannya akun Polda Metro Jaya _ memblokir Anda, tapi sekarang saya ini di X aja? kayaknya beda. X. Di X aja? X aja, baru itu saya beralih ke TikTok. TikTok? Aman. Saya beralih ke TikTok setelah X-nya diblokir. Mention juga Polda? Kayaknya nggak terlalu aktif ya kalau misalnya di TikTok. Yang aktif memang di X ya? Iya. Baik. Dan sampai sekarang masih di blok?
Betul. Nah, kemudian juga tadi terkait pengawasan secara bersuratnya, Kompolnas sudah saya surati, Ombudsman sudah saya surati, DPR RI sudah saya surati, Komnas Perempuan sudah saya surati juga. Kemudian saya juga sudah menemui Komisioner Kompolnas pada bulan Juni sebenarnya untuk membahas perkara ini gitu Dan kan. Anda maju sampai hari ini tanpa pengacara. Tanpa pengacara. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Pantang mundur. Pantang mundur. Karena perjuangan keadilan ini bukan hanya hanya tentang soal saya. selisih 8 juta rupiah. Bukan hanya tentang saya, tapi tentang hukum yang lebih baik ke depannya sehingga masyarakat bisa menikmati keadilan yang mahal saat ini gitu ya. Saya nilai mahal keadilan itu. Oke. Kemudian secara internal juga tadi zaman dulu ya, saya bersurat ke Kapolres 5 kali, Kapolda 3 kali, Propam, Wasidik, segala macam. Terus juga sudah lapor kejanggalan ke Propam Mabes Polri, lapor ke Karo Wasidik Mabes, minta perlindungan hukum untuk LP saya yang pertama dan kedua, lapor ke Yanduan Itwasu Mabes Polri, dan semuanya, hampir semuanya tidak ada tanggapan. Oke. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa dinotis oleh divisi-divisi di dalam kepolisian itu supaya bisa laporannya tuh ditanggapi gitu, ketika lewat media sosial diblokir, ketika bersurat secara resmi, dan semuanya surat saya ini ada tanda terima resminya. Baik, kita berikan tangan sekali lagi.